Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mizbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi,
Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu, kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut Dagima, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab, jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Sebab, Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. kata perempuan itu. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Bacaan Injil Matius hari ini tentang iman perempuan Kanaan yang memohon pada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Tidak seperti biasanya, kali ini Yesus sepertinya menolak permohonan dari perempuan Kanaan ini. Atau dalam Injil Markus disebut perempuan dari Sirofenisia. Markus pasal 7 ayat 24, bahkan menolak dengan kata-kata kasar. Jika kita simak lebih dalam lagi, terlihat 3 kali Yesus menolak. Tetapi perempuan dari Kanaan tersebut tetap memohon belas kasihan Yesus. Pertama, Yesus diam saja tidak menjawab permohonan perempuan Kanaan. Kita tidak tahu mengapa Yesus hanya diam saja dan tidak menjawab. Menurut Alkitab, Tuhan tidak menjawab permohonan doa jikalau
Tujuan doa memuaskan hawa nafsu. Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kedua, Yesus menjawab dan menolak meski tidak secara tegas. Memang zaman itu, ada jarak pemisah antara bangsa Israel dengan bangsa lain di luar bangsa Israel. Samaria, Kanaan, Desnya. Perkataan Yesus bahwa perutusan itu hanya kepada bangsa Israel. Sepertinya Yesus pilih kasih, dan ini terjadi juga pada saat Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kita tidak tahu mengapa Yesus berkata bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saat menjawab permohonan perempuan dari Kanaan, dari bangsa di luar Israel, sepertinya hendak mengatakan bahwa ia menolak mengabulkan permohonan orang lain di luar bangsa Israel. Sebab, di mata orang Israel, bangsa lain adalah kafir, dan mengungguli bangsanya sendiri sebagai bangsa pilihan Allah. Atau dengan kata lain, bangsa lain berdosa dan tidak memperoleh keselamatan dari Allah. Ketiga, Yesus menolak dengan kata-kata tegas dan cenderung kasar. Memang, tidak diketahui persisnya mengapa Yesus menolak permohonan dengan memperkatakan ucapan kasar. Mungkin Yesus bermaksud menguji iman perempuan Kanaan. Sampai sejauh mana keyakinannya kepada Yesus meski mudah ditolak. Biasanya penolakan membuat seseorang menjadi kecewa dan menyakitkan hati mendengar kata-kata kasar saat ditolak. Tetapi, perempuan Kanaan tersebut tidak peduli atau tidak tersinggung, bahkan ia terus memohon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita lihat bagaimana ia bersikap rendah hati dan menyembah Yesus. Ia tidak mutung, kecewa, marah, atau ngambek kepada Yesus. Berapa banyak orang beriman berpaling dari iman percayanya kepada Yesus, disebabkan doa-doanya tidak dijawab dan tidak dikabulkan. Jika kita pelajari di Alkitab, seringkali doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh harapan, dan dengan hati yang hancur luluh, dengan kusuk menyembah Tuhan, biasanya mendapat perhatian dari Tuhan mengabulkannya. Tidak seperti bangsa Israel mengklaim dirinya sebagai bangsa pilihan Allah. Tetapi, perilaku mereka selalu komplain kepada Allah dan selalu menuntut dipenuhi segala keinginannya. Mereka tidak pernah bersyukur. Sudah menerima anugerah dan berkat serta berbagai mukjizat yang mereka alami. Sebaliknya, sungguh luar biasa iman perempuan Kanaan ini, ia tidak tersinggung dan tidak marah saat murid-murid Yesus mengusirnya. Ia berdoa sungguh-sungguh, dan ia tahu keadaan dirinya tidak dapat menuntut Yesus menyembuhkan anaknya. Tetapi, ia memohon belas kasihan Yesus dengan berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan. Tuhan, tolonglah aku." Dari sini, bisa diketahui, sesungguhnya Yesus menguji iman perempuan Kanaan sampai 3 kali dan menolaknya. Menggunakan kata-kata kasar, mudah membuat orang tersinggung, terhina, dilecehkan, dan bisa membuat orang menjadi marah. Pertama, inilah rahasia terbesar bagaimana supaya doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Kedua, kita bisa belajar bagaimana sikap kita menghadapi kenyataan bahwa doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ketiga, sekarang kita tahu bahwa ada ujian iman yang harus dilewati sebelum doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Marilah berdoa. Allah Bapa,
sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.